Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 11 ayat 1-4. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika dia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajari murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajari murid-muridnya berdoa. Sebuah doa yang sudah sangat kita hafal karena dalam setiap ibadah ataupun apalagi misa, doa ini diucapkan, yaitu doa Bapa kami. Doa Tuhan seringkali dikatakan begitu. Para murid bertanya, "Tuhan, bagaimana cara berdoa yang baik? Ajari kami berdoa." Lalu Yesus mengajarkan kepada para muridnya doa Bapa kami. Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa sebetulnya intisari dari doa Bapa kami? Doa Bapa kami itu terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama itu berpusat pada Tuhan. Put God first. Dimuliakanlah namamu, atau dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu bagian awal, bagian pertama. Jadi, semua isi doa semata-mata adalah demi kemuliaan Tuhan. Itu pertama dan utama. Dan bagian yang kedua, saudara-saudari, adalah berfokus pada kami, yaitu kita. Ingat doa Bapa kami. Fokus yang kedua adalah kita, atau segala macam harapan, kerinduan, keinginan manusiawi kita. Berilah kami rejeki, ampunilah kesalahan kami, jauhkan kami dari segala yang jahat, dan seterusnya. Saudari-saudara umat beriman terkasih, pola doa Bapa kami yang menempatkan Allah sebagai yang pertama dan utama, kemudian baru manusia, itulah yang kemudian menjadi semacam pola doa gereja Katolik. Selalu yang pertama Tuhan mesti dipuji, dimuliakan. Kita minta Tuhan supaya kehendaknya terjadi, baru kemudian kita mengajukan segala kerinduan, harapan, keinginan-keinginan kita. Tetapi kita sudah mulai lebih dulu dengan memuliakan Tuhan dan jadilah kehendakmu, jadilah kehendak Tuhan. Maka doa kita di bawah itu harus lalu kemudian berkiblat kepada jadilah kehendak Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, inilah cara berdoa yang baik. Jangan pernah kita cuma berfokus pada kepentingan kita sebagai manusia. Tapi kita juga harus ingat bahwa Tuhan selalu punya rencana kepada kita di dalam hidup ini. Dan seringkali rencana Tuhan dalam hidup ini misteri. Tuhan yang menyelenggarakan hidup ini. Maka saudara-saudari seringkali kita katakan bahwa manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Itu benar. Dalam Injil Matius bab 6 dikatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu."
Banyak orang saudara-saudari kecewa karena doanya tidak dikabulkan atau belum dikabulkan. Kekecewaan itu muncul karena kita belum paham intisari doa, yaitu suatu relasi cinta antara manusia dengan Tuhan. Dan fokus pertama dan utama dari doa adalah Tuhan sendiri, baru kepentingan kita sebagai manusia. Kalau kita belum memahami, belum menghayati pola doa seperti Yesus ajarkan saudara-saudari, maka memang seperti para murid, kita perlu meminta kepada Tuhan, ajari kami berdoa. Selamat beraktivitas saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati selalu. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa pula menempatkan Tuhan dan segala kehendaknya sebagai pusat dari doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengajari kami bagaimana kami harus hidup, bagaimana pula kami harus berdoa. Teguhkan iman dan harapan kami untuk selalu datang kepadamu dan membiarkan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami. Bukalah hati kami untuk mau menerima apa yang Kau rencanakan di dalam seluruh hidup kami, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan sebagai Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.